Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang rotasi. Nah, sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan nama anggota Eka Nur Ilmi, Andi Hairil Fajri, Jumriyati, Nur Islah AR, dan Salmiah. Nah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Jumriyati. Pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran itu sendiri merupakan suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Transformasi adalah aturan secara geometris yang dapat menunjukkan bagaimana suatu bangun dapat berubah kedudukan dan ukurannya berdasarkan rumus tertentu. Nah, di sini rotasi dengan titik pusat A, B dengan sudut putar θ dapat dituliskan dengan notasi R, A, θ. Ciri-ciri dari rotasi itu sendiri, yang pertama, perputaran pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Yang kedua, jika arah putaran atau rotasi searah dengan jarum jam, maka arah putaran dikatakan negatif, dan sebaliknya, jika arah putaran atau rotasi tidak searah dengan jarum jam, maka arah putarannya dikatakan positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmiah sebagai pemateri kedua yang akan membahas jenis-jenis rotasi. Yang pertama, rotasi dengan pusat titik O atau 0,0. Dengan menggunakan jangka pada titik O, kemudian memutar jangka dengan sudut putar alfa berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Melalui program ini, anakota telah melakukan rotasi sebesar A dengan pusat titik O atau 0,0. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A aksen, B aksen seperti pada gambar ini. Pada gambar ini, titik A, B diputar dengan pusat titik 0,0 atau O, dan arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam sejauh radian sehingga bayangan titik A adalah A aksen, B aksen. Untuk menentukan hubungan antara titik A aksen, B aksen dan titik A, B, maka perlu diperhatikan segitiga OBA seperti pada yang saya tunjukkan ini, OAB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini yang sudah saya pisahkan. Yang awalnya terdapat seperti gambar ini, kemudian saya pisahkan menjadi begini. Jadi ini itu segitiga OBA. Segitiga OBA pada gambar siku-siku di B. Jadi siku-sikunya itu di B ini. Jika panjang OA sama dengan R, dan sudut yang dibentuk oleh ruas garis OA terhadap sumbu X adalah θ, maka X sama dengan R cos θ dan Y R sin. Seulang, X sama dengan R cos θ dan Y sama dengan R sin θ. Misalkan titik A, B diputar sejauh alfa dalam derajat atau radian sehingga bayangannya adalah A aksen, B aksen, yang dimana di sini itu terjadi perputaran
yang berlawanan dengan arah putar jarum jam dengan cara perputarannya itu seperti ini. Dia berputar ke belakang. Lanjut, posisi awal jangka ini dapat ditulis dalam koordinat kutub A, B atau sama dengan A R cos theta, sin theta. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa dengan arah berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dapat ditulis sebagai A aksen R cos kali theta ditambah alfa, atau dapat dituliskan seperti ini. Jadi, dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, persamaan R tersebut menjadi matriks seperti berikut. A aksen sama dengan matriks A aksen, B aksen sama dengan R cos kali theta ditambah alfa, R sin theta ditambah alfa, sama dengan R cos theta cos alfa dikurang R sin theta sin alfa, R cos theta sin alfa ditambah R sin theta cos alfa sama dengan A cos alfa kurang B sin alfa, A sin alfa ditambah B cos alfa sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan matriks A B, atau dapat dituliskan seperti ini. Jadi, posisi pensil setelah diputar sebesar alfa tersebut adalah cos alfa min sin alfa cos alfa dikali matriks A B. Matriks atau disimbolkan dengan huruf M sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali B kali A B, disebut matriks perputaran dengan pusat titik O atau 0,0 dan sumbu putar alfa. Selanjutnya rotasi dengan pusat titik O atau 0,0 dan sudut putar alfa ditulis R 0, alfa derajat. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eka Nur Ilmi sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rotasi dengan yang berpusat M, A, B. Sama seperti yang berpusat di 0,0, hanya bergeser di M, A, B. Di sini P, X, Y kita rotasikan sejauh alfa, maka kita peroleh bayangannya P aksen, X aksen, Y aksen. Kalau kita lihat konsepnya, jika titik X, Y dirotasikan oleh R, M, A dengan M, A, B adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah seperti yang berpusat di 0,0. Cuma di sini kita tambahkan kurang A, kurang B, kurang A, kurang B. Atau lebih sederhananya lagi, X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa kurang sin alfa cos alfa dikali X kurang alfa, Y kurang B, X kurang A, Y kurang B, tambah A, B. Yang diperoleh
dari yang dipindahkan nilai A kurang A, X aksen kurang A, Y aksen kurang B, kita pindahkan ke sini menjadi positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh mengenai contoh soal dari rotasi. Yang contoh soalnya itu yang berbunyi, tentukan bayangan titik A min 1, min 2 yang dirotasi berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama, yaitu titik O 0,0. Baiklah, pada bagian ini, pada contoh soal ini, yang pertama yang harus kita cermati di sini yaitu bentuk rumus dari bentuk soalnya. Di sini dikatakan perputaran jarum pusatnya itu berada di titik 0,0. Berarti rumus yang kita gunakan di sini bentuknya seperti ini. Matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan AB, di mana ini adalah bentuk rumus awal, tapi karena pada soal ini kita memiliki pada soal ini rotasinya itu dilakukan lebih dari satu kali, yaitu 2 kali, yaitu 180 dan 90 derajat. Otomatis rumusnya itu akan berubah menjadi cos alfa ditambah dengan beta sin alfa ditambah dengan beta min sin alfa ditambah dengan beta dan cos alfa ditambah dengan beta. Oke, dikali dengan A B. Di sini kita bentuk rumusnya itu seperti ini. Oke, ada hal yang harus diperhatikan juga di sini, yaitu pada kalimat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, bahwa jika soalnya berbunyi searah dengan jarum jam, maka sudut-sudutnya ini akan akan berubah nilainya itu akan menjadi nilai positif. Nilai itu akan berubah menjadi nilai negatif. Sedangkan untuk yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai sudut-sudutnya itu akan bernilai positif. Baiklah, selanjut, jika sudah seperti ini, kita masukkan nilainya. Di sini cos alfa itu sama dengan nilai 180. Cos beta sama dengan 90 derajat. Nilai A dan B-nya itu adalah min 1, min 2. Baiklah, selanjut kita masukkan saja. Pertama cos alfa tambah beta menjadi 180 ditambah dengan 90 derajat. Oke, min sin alfa tambah beta min 180 ditambah 90. Oke, sin 180 ditambah 90. Kita rubah saja semua nilai alfa dan betanya menjadi sudut-sudutnya. Oke, lanjut. Cos 180 ditambah dengan 90 kelas kurung dikalikan dengan dikalikan dengan A dan B, di mana A dan B nya itu adalah min 1 dan min 2. Oke. Setelah seperti ini,
Setelah ini seperti ini, kita pertama-tama kita jumlahkan nilai dari sudut-sudutnya. Jadi akan menjadi cos 180 ditambah 90 sama dengan 270. Sama yang lainnya 270 juga. Min sin 270 cos 270. Oke. Dikalikan dengan minus 1 dan minus 2. Oke. Sama dengan dalam cos 270 itu jika dituliskan juga sama dengan cos 270 itu jika dituliskan dalam bentuk lainnya itu nilainya itu sama dengan 0. Oke. Sin 270 itu sama dengan min 1. Min sin 270 itu sama dengan positif 1 karena sin 270 sama dengan min 1 dikalikan dengan minus sama dengan 1 sama dengan positif. Oke, lanjut cos 270 sama dengan 0. Oke, dikalikan dengan minus 1 dan minus 2. Minus 1 minus 2. Oke, pada perkalian matriks mungkin semuanya sudah dipahami bahwa jika kita menemukan perkalian matriks itu cara mengalikannya itu adalah cara mengalikannya itu di mana baris pada matriks pertama akan dikalikan dengan kolom pada matriks kedua. Oke, kita langsung peragakan. 0 dikalikan minus 1 sama dengan 0 ditambah dengan 1 dikalikan minus 2 sama dengan minus 2. Oke. Setelah itu minus 1 dikalikan minus 1 sama dengan 1 ditambah dengan 0 dikali min 2 sama dengan 0. Oke. Setelah ini kita jumlahkan, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 0 ditambah dengan minus 2 sama dengan minus 2 dan 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1. Oke, mungkin jawaban mungkin nilainya sudah didapatkan yaitu minus 1 dan minus 2. Jadi bayangan dari titik A minus 1 dan minus 2 yang dirotasi berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat adalah minus 2 dan 1. Baiklah, sekian dari pembahasan soal dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisla R. Saya sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua, di mana soalnya tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 yang dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat titik P 1, minus 2. Pertama, kita ambil titik sebarang A, B pada parabola, kan titik sebarang itu Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, jadi kita menggunakan titik sebarang A aksen, B aksen. Jadi kita ubah yang persamaan ininya. Kita ubah menjadi Y itu sama dengan B dan X itu sama dengan A. Kita inginkan sama X, Y itu. Kita ubah, maka hasilnya begini, akan membentuk persamaan ini. Selanjutnya setelah itu kan pada titik P1, minus 2 diperolehkan ini A aksen, B aksen. Kita memasukkan rumus rotasi, di mana A aksen, B aksen sama dengan cos alfa minus sin alfa, cos alfa, X dikurang A, Y dikurang B tambah A, B. Dimana sama dengan kita masukkan, kan kita tadi di sini alfanya 90 derajat. Jadi kita masukkan cos minus 90 derajat sin
minus 90 derajat, min sin minus 90 derajat, cos min sin 90 derajat. Nah, mengapa di sini min 90 derajat? Karena kan dalam derajat itu kan begini, 0, 90, dia putar ke kiri. Jika kita memutar ke kiri, maka hasilnya plus. Sedangkan arah perputaran jarum jam dia putar ke kanan. Jadi jadi kita menggunakan minus atau negatif. Nah, oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, sudah kita masukkan kan kenapa bisa di sini kita sudah kita ketahui kenapa bisa minus 90. Selanjutnya kita masukkan yang ini kan, X dikurang A. Kan tadi titik ini kan A dan B itu kan titik P sama dengan P di mana 1, minus 2. Ini A dan ini B. Ini kan A dan B. Jadi kan X itu A dikurang 1. Oh, A itu 1. B dikurang minus 2. Terus tambah 1 per minus 2. Nah, kita cari dulu ini berapa. Cos min 90 derajat, sin min 90 derajat, min sin minus 90 derajat, cos minus 90 derajat. Nah, kita sudah temukan, kita masukkan. Ini kan kita masukkan juga A kurang 1, B tambah 2. Kenapa bisa B tambah 2? Kan B dikurang minus 2 kan berubah jadi plus. Terus ini, terus kita kalikan matriks ya, di mana baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, kita masukkan 0 dikali A minus 1 tambah 1 dikali B tambah 2. Sama juga dengan di bawah, minus 1 dikali A minus 1 tambah 0 dikali B tambah 2. Terus kita tambah dengan yang di ujung ini kan, kita 1 dengan minus 2. Terus maka hasilnya itu sama dengan 0 tambah B tambah 2 minus A tambah 1 tambah 0. Terus kita turunkan lagi. Maka hasilnya itu A aksen dan A aksen, B aksen, B tambah 3 minus A dikurang 1. Jadi di sini kita sudah memperoleh nilai titik A aksen. Nilai titik A aksen itu titiknya A aksen, B aksen sama dengan B tambah 3, minus A kurang 1. Dimana kan A aksen itu bagian ini kan, A aksen itu kan bagian atas, berarti ini. Berarti di sini A aksen sama dengan B tambah 3. Terus kita kan kita mencari B-nya ya. Berarti kita pindah ruaskan. Nah, sama juga dengan bagian B aksennya. Jadi, setelah kita memperoleh A dan B-nya, maka kita substitusikan A dan B ke persamaan yang tadi. Persamaan di mana ini B sama dengan A kuadrat tambah 1. Kan? Jadi kita masukkan kan nilai B-nya itu ini. Dan nilai A-nya yang ini. Masukkan B A. Nilai A itu nilai B kan A aksen dikurang 3. Nah, kita masukkan semua. Terus sudah itu kita faktorkan yang ini, kita jabarkan apa? Faktorkan. Jabarkan. Nah, maka hasilnya akan begini. A aksen dikurang 3 sama dengan B aksen kuadrat tambah 2B aksen tambah 1 tambah 1. A aksen kurang 3 sama dengan B aksen kuadrat tambah 2B aksen tambah 2. Ini kan kita jumlahkan. Terus kita lanjut lagi. Yang 3-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka jadi plus. Jadi A aksen sama dengan B aksen kuadrat tambah 2B aksen tambah 2 tambah 3. Dimana jadi A aksen ini kan A aksen sama dengan B aksen kuadrat tambah 2B aksen tambah 5. Ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya kan tadi kita mengubahnya, kita mengambil titik sebarang sebagai contohnya kan dalam bentuk A, A aksen A, B kan. Jadi kita mengubahnya dalam bentuk parabola di mana itu Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi kita memasukkannya kan A itu sama dengan X,
B itu sama dengan Y. Berarti di sini kan ini A. Oh, berarti X, berarti A. Berarti di sini kan sini A aksen kan. Berarti X sama dengan Y kuadrat tambah ini kan 2B aksen, berarti 2Y tambah 5. Nah, beginilah hasilnya. Inilah hasilnya dari bayangan parabola yang dirotasikan sebesar 90 derajat secara perputaran jarum jam pada pusat titik P 1,-2. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.